Nina, Tata, Lala, dan Sania adalah seorang siswi di Mandua, Kota Cirebon. Suatu hari, mereka berempat mendapatkan tugas dari guru mereka untuk mengamati situs bersejarah yang ada di Cirebon. Kemudian, mereka memilih untuk mengamati petilasan Sunan Kalijaga yang konon katanya dijaga oleh kerajelmaan santri Sunan Kalijaga. Setelah diberi tugas oleh guru mereka, keesokan harinya mereka langsung mengunjungi situs bersejarah tersebut. Wih, baru masuk aja vibe sejarahnya udah kerasa gini. Apa coba vibe sejarah, tapi ya emang kelihatan kayak kuno gitu ya. Itu lihat ada monyet, banyak banget buset. Ih, iya tuh, lihat di sana monyet lagi makan kacang. Emang iya ya, itu yang katanya monyet-monyet ini aslinya manusia? Dengar-dengar sih gitu lah. Tapi coba kita masuk aja dulu yuk. Barangkali di dalam ada kuncen atau pemandu atau barangkali yang jaga petilasan ini, biar kita bisa nanya-nanya lebih banyak. Iya, penasaran asli. Maksudnya kayak, masa manusia bisa jadi monyet? Namanya juga mitos, suka gak masuk akal. Udah ayo masuk. Ya, Ayo. Mereka pun mulai memasuki area petilasan Sunan Kalijaga tersebut dan menemui kuncen yang ada di sana untuk menggali lebih banyak informasi. Punten Ki. Iya Nok, ada apa? Jadi gini Ki, kita tuh ada tugas sekolah buat mengamati situs bersejarah yang ada di Cirebon. Nah, terus kita milih buat ngunjungin petilasan Sunan Kalijaga ini. Aki boleh ceritain gak gimana sejarah tentang petilasan ini? Iya Ki, terus itu katanya kera-keranya aslinya manusia ya? Emang benar Ki? Iya Nok, masyarakat setempatku percaya amun kera-keran ing petilasan kinku jelmaan santri-santri Sunan Kalijaga sing beli ngelaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka santri yang gak nurut gitu ya Ki? Iya Nok. Mereka emangnya gak nurut kenapa Ki? Maksudnya kayak mereka melakukan sesuatu yang dilarang kah? Ki, mengkenen ceritain Nok, runguakeun ya. Pada zaman dahulu, Sunan Kalijaga banyak menghabiskan waktu berdakwah di daerah Kalijaga Cirebon. Sembari berdakwah, Sunan Kalijaga pun berguru kepada Sunan Gunung Jati. Ketekunan dan kesabaran menyebarkan ilmu dan syiar Islam kepada masyarakat membuat murid dan pengikutnya semakin banyak. Tapi tidak semua santri atau pengikut Sunan Kalijaga penurut. Suatu hari saat hari Jumat, Sunan Kalijaga sedang berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada santri-santrinya. Murid-muridku, hari ini kita akan merenungkan tentang pentingnya menjaga amanah waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Setiap detik adalah karunia yang tak ternilai dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita menggunakannya, terutama di hari Jumat yang mulia ini, di mana pahala kebaikan dilipat gandakan dan dosa akan semakin memberat jika kita melalaikan kewajiban. Benar guru, waktu adalah pedang. Jika kita tidak menggunakannya dengan baik, ia akan menebas kita. Lama banget sih, bahasa itu tuh melulu. Mendingan nanti siang kita carikan di sungai, Lal. Pasti seru. Iya kok, airnya lagi jernih kayaknya. Joko, Jalal, apakah ada hal yang lebih menarik perhatian kalian daripada kalam ilahi? Ingatlah, dunia ini hanyalah fata morgana, kesenangan saat yang akan sirna. Kehidupan yang kekal adalah di akhirat kelak. Maaf guru, kami sedikit kurang fokus. Maaf guru. Fokuskan pikiran kalian murid-muridku. Sebentar lagi akan tiba panggilan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Persiapkan diri kalian lahir dan batin untuk menghadap Sang Pencipta dengan hati yang khusyuk. Tinggalkanlah segala urusan duniawi, bersihkan hati dari segala noda. Sunan Kalijaga melanjutkan pengajarannya dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Para santri mendengarkan dengan khidmat, namun sebagian besar santri tidak terlalu memperhatikan. Pikiran mereka sudah tertuju pada kesenangan air sungai dan kesenangan bermain. Setelah pengajaran selesai, Sunan Kalijaga memerintahkan murid-muridnya agar mulai bersiap untuk sholat Jumat. Namun, sebagian besar santri diam-diam menyelinap ke tepi sungai. Asyik, bebas. Daripada dengerin ceramah yang panjang, mendingan kita seru-seruan di sini. Iya kok, airnya seger banget. Lihat, ikannya banyak sekali.
Iya nih, kita tangkepin yuk ikannya. Teman-teman, tapi tadi kan guru sudah mengingatkan namanya tidak apa-apa tidak sholat Jumat. Udahlah, biarin aja. Kan masih bisa minggu depan sholat Jumatnya. Udah gak usah dengerin kata guru. Joko, Jalal, Bayu, dan santri lainnya sudah menceburkan diri ke sungai, bermain air dan berusaha menangkap ikan dengan semangat. Danu masih berdiri di tepi sungai, tampak bimbang, namun godaan kesenangan akhirnya mengalahkan. Ia ikut bergabung dengan santri yang lainnya. Terdengar sayup-sayup suara azan Jumat dari kejauhan. Sunan Kalijaga keluar dari masjid dan melihat ke arah sungai dengan wajah prihatin. Astagfirullahaladzim, ya Allah, santri-santriku, mengapa hati mereka begitu terpikat oleh kesenangan duniawi hingga melupakan panggilanmu? Sunan Kalijaga berjalan mendekati tepi sungai. Suaranya tegas namun penuh kasih sayang. Wahai santri-santriku, tidakkah kalian mendengar panggilan azan? Ini adalah saatnya untuk menghadap Allah. Tinggalkanlah permainan kalian dan bersegeralah menuju masjid. Sebentar lagi guru, ikannya hampir dapat tuh. Ya guru, sebentar, tanggung ini. Kalian telah dibutakan oleh kesenangan sesaat. Di dalam hati ini, orang yang tidak menghiraukan panggilan sholat Jumat melalaikan kewajiban agung, bagaikan seekor kera yang lebih mengutamakan kegembiraan duniawi yang fana. Santri-santrinya itu tidak menghiraukan perkataan Sunan Kalijaga dan tetap asyik melanjutkan bermain air di sungai sambil menangkap ikan. Selang beberapa waktu, sholat Jumat telah usai. Santri-santri itu baru selesai bermain dan dengan wajah basah menghampiri Sunan Kalijaga yang berdiri dengan raut wajah kecewa. Nah, selesai juga nih seru-seruannya. Guru mana ya? Pasti sudah selesai sholatnya. Iya nih, kita minta maaf saja deh karena telat. Iya, guru pasti kecewa sama kita. Maafkan kami karena terlambat kami tadi. Kalian telah melalaikan panggilan Allah, santri-santriku. Kalian lebih memilih kesenangan duniawi daripada kewajiban ibadah di hari yang mulai ini. Hati kalian telah tertutup oleh gemerlap dunia. Kami menyesal guru, sungguh menyesal. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi guru. Ampunilah kami. Di dalam hati ini telah kulihat betapa kerasnya hati orang yang mengabaikan panggilan sholat Jumat. Karena ketidakpatuhan kalian, karena lebih mengutamakan hawa nafsu daripada perintah Allah. Aku sudah memaafkan kalian. Mohon ampunlah kepada Allah. Santri-santri itu hanya terdiam menatap Sunan Kalijaga dengan perasaan menyesal. Tiba-tiba seluruh tubuh mereka terasa aneh dan entah kenapa mulai muncul bulu-bulu halus pada tubuh mereka. Guru, apa ini? Kenapa tubuh kami tiba-tiba tumbuh bulu? Guru, ampuni kami guru. Kami mohon maaf. Maafkan kami guru, kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Mereka menangis sambil memohon maaf kepada Sunan Kalijaga. Namun semuanya terlambat. Perlahan tubuh mereka berubah menjadi seekor kera, mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Wahai para santriku, aku sudah memaafkan kalian. Namun rahmat Allah maha luas. Kutukan ini bukanlah hukuman abadi yang tanpa akhir. Kalian akan tetap berada di tempat ini, menjaga petilasan ini kelak sebagai pengingat bagi setiap insan akan pentingnya ketaatan dan bahaya melalaikan kewajiban kepada Sang Pencipta. Jumlah kalian akan tetap 99 sebagai simbol dari Asmaul Husna yang seharusnya selalu kalian ingat dan agungkan. Setelah itu, santri-santri Sunan Kalijaga terlihat seperti kera liar yang terus menjaga petilasan itu. Hingga kini, jumlahnya selalu 99 ekor. Saat ada yang meninggal, pasti selalu ada yang lahir. Hingga kini, warga sekitar meyakini bahwa kera-kera itu merupakan santri dari Sunan Kalijaga. Nah, mengkonon ceritain nok. Ih, lagian tuh apa susahnya sih? Tinggal sholat Jumat aja malah pada gak nurut. Nyebelin banget. Iya tahu rasa tuh jadi kera. Tapi Ki, itu berarti santrinya dikutuk sama Sunan Kalijaga ya? Enggak nok, bukan dikutuk sama Kanjeng Sunan. Beliau tidak pernah mengucapkan pengutukan untuk santri-santrinya. Tapi mungkin suara hati Kanjeng Sunan Kalijaga didengar dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya santri-santrinya berubah semua. Oh, gitu ya Ki. Keren ya. Maksudnya kayak ternyata segitu besarnya kuasa Allah ya. Tapi agak nggak masuk akal ya kalau dipikir-pikir. Masa manusianya pada jadi kera gitu aja?
Ya, kita sebagai warga Cirebon sih cukup tahu dan menghormati aja. Percaya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Karena petilasan dan berbagai sejarahnya ini juga kan bagian dari kearifan lokal, teman-teman. Iya tuh benar kata Sania, aku juga dibilang percaya mah enggak sih, tapi kita harus selalu menghormati. Bener Nok. Tapi Ki, emang iya ya kutukan itu masih berlaku sampai sekarang Ki? Kenapa jumlahnya pas 99? Itu adalah rahasia Allah Nok. Kita sebagai manusia hanya bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, bahwa setiap perbuatan akan ada konsekuensinya. Dan ketaatan kepada Sang Pencipta adalah yang utama. Monyet-monyet ini menjadi penjaga abadi petilasan ini sekaligus simbol dan harapan akan ampunan. Iya ya Ki, menarik banget ceritanya. Lihat kera-kera ini jadi kayak bukan lihat hewan doang ya, tapi juga pengingat akan sebuah kesalahan dan pentingnya taat beribadah. Tumben pemikiran kamu bener, Nak. Iya nih, si Nina lagi eling. Mereka berempat memandang kawanan kera yang beraktivitas di sekitar petilasan dengan rasa hormat dan pemahaman yang lebih dalam. Suara angin berdesir di antara pepohonan, seolah membisikkan kembali kisah tentang ketaatan, penyesalan, dan harapan di tepi sungai Kalijaga. Makasih banyak ya Ki, kita jadi tahu banyak hal baru. Ternyata ada cerita kayak gini ya di Cirebon, keren banget. Ya sama-sama Nok. Aki juga senang lihat anak muda sekarang masih ada yang tertarik buat belajar sejarah dan cari tahu tentang tempat-tempat kayak gini. Iya Ki. Udah dulu ya Ki. Kita berempat pamit pulang. Mau ngegarap laporan dulu. Iya Nok, mangga. Hati-hati di jalan ya. Makasih Ki. Setelah itu, mereka berempat meninggalkan petilasan itu. Mereka pulang dengan penuh ilmu dan pengetahuan baru. Kisah tentang 99 kera penjaga petilasan Sunan Kalijaga ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan dan tanggung jawab dalam melaksanakan perintah agama. Kelalaian dan pengabaian terhadap kewajiban meskipun dianggap remeh dapat membawa konsekuensi yang sangat besar. Legenda ini juga mengingatkan kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kehendaknya dapat terwujud dalam bentuk yang tak terduga sekalipun. Lebih dari itu, kita diajak untuk menghormati dan mengambil pelajaran dari setiap cerita dan mitos yang ada di sekitar kita, karena seringkali di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur dan peringatan yang relevan bagi kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk mencari tahu dan menghargai kearifan lokal, bukan hanya sebagai cerita masa lalu, namun juga sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan bertakwa. Lagi di mana? Lagi di Kali Pacet.